Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Aziza, NPM 17144-2005. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil observasi PPL BK Industri di Peyek Belut Ibu Inah pada tanggal 3 Agustus 2020 beralamat di Patran RT 02 RW 01 Banyuraden Gamping Sleman. Permasalahan yang sering muncul selama 1 tahun terakhir karena tata letak dari usaha peyek belut Ibu Ina berada di pedesaan, maka sering terjadi beberapa permasalahan di usaha peyek belut yang ia kelola. Dan permasalahan yang sering dihadapi oleh Ibu Ina adalah seringnya terjadi kerugian saat pelanggan tidak mensuplai produk dari Ibu Ina. Dengan seperti itu, Ibu Ina tetap tidak menyerah untuk mempromosikan ke toko-toko lain dan usaha mensupplier tempat lain sehingga usaha Ibu Ina bangkit lagi. Dan Ibu Ina meyakinkan pelanggannya agar tetap mensupplier produk peyek belut dan bayam dari Ibu Ina. Solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan, usaha peyek belut Ibu Ina memiliki permasalahan yakni dalam keadaan COVID ini sebelum tidak ada permasalahan dalam berjualan, karena semenjak adanya COVID ini peyek belut menjadi turun drastis pengeluarannya dan tidak mendapatkan pemasukan seperti biasanya. Tetapi Ibu Ina dan para karyawannya tetap bekerja untuk mempromosikan produksinya, dan selama ini Ibu Ina tidak pernah PHK para karyawan. Di usaha peyek belut ini terdapat 8 karyawan, yang 3 di bagian dapur dan 4 di bagian pengemasan, yang 2 di bagian mempromosikan. Ibu Ina pernah jatuh dalam memproduksi peyek dan Ibu Ina tetap berusaha untuk bangkit lagi. Rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, identifikasi kebutuhan layanan. Permasalahan selama 1 tahun terakhir yang ada di usaha peyek belut ini meliputi permasalahan tentang produk peyek belut selama COVID. Jumlah pembeliannya menjadi menurun drastis. Rata-rata konsumen dan supplier belanja produk peyek belut di Ibu Ina tidak sebanyak yang kemarin. Karena adanya dampak COVID, Ibu Ina tetap berusaha untuk menawarkan produk peyek belut ini ke konsumen dan supplier dengan harga yang lebih miring sedikit. Sasaran layanan bimbingan dan konseling. Sasaran layanan bimbingan dan konseling yang ditunjukkan kepada para supplier dan konsumen untuk menawarkan dan mempromosikan produk usaha peyek belut Ibu Ina. Teknis pelaksanaan layanan yaitu layanan informasi. Tujuan layanan, konsumen atau supplier dapat mempromosikan produk peyek belut lebih semangat lagi agar pendapatan menaik. Mencegah masalah yang mungkin akan dialami oleh supplier atau konsumen yang ingin berhenti memproduksi peyek belut. Manfaat layanan agar masyarakat bisa praktik untuk pembuatan peyek belut, memberikan semangat dan kesadaran atau pemahaman tentang pembuatan peyek belut. Jadi di sini setiap usaha ataupun pekerjaan pasti memiliki masalah baik besar, sedang ataupun masalah yang kecil. Di sini masalah yang sering terjadi di usaha peyek belut selama pandemi COVID ini adalah banyaknya konsumen dan supplier membeli produk peyek belut Ibu Ina tidak seperti dulu, hanya sedikit yang memproduksi karena pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur dan kurang penghasilan. Jadi penghasilan usaha Ibu Ina menurun. Ibu Ina juga tetap berusaha untuk bangkit dalam pandemi ini agar usahanya kembali normal seperti dulu lagi. Produk apa saja yang dihasilkan di usaha ini? Produknya keripik gula, keripik kacang, linjo, bayam, tahu, Apakah ada jumlah minimal dan maksimal untuk pemesanan produk ini? nggak ada. Siapa saja mayoritas pelanggan usaha Ibu?
pelanggannya. Terus ya cuma sedikit-sedikit di pasar bakul untuk dijual di pasar. Enggak, diambil bakul. Jadi udah diambil sama penjual lagi. Jadi dijual. Bagaimana cara ibu menarik konsumen agar pada memilih produk ibu ini? Kualitasnya ya jaga gitu. Terus kita kan kadang kan harus menyesuaikan produk-produknya yang karena kemarin udah nggak ini kan untuk diperbarui lagi gitu. Jadi umpama kemarin kok kemasannya kurang bagus atau penjualannya dari kemungkinan dari nilai jualnya itu kan biasanya dari 1.000 atau dari 2.000 tergantung pemasaran permintaan dari konsumen. Bagaimana sih menjaga kenyamanan para karyawan supaya tetap semangat dalam bekerja? Gimana itu? Banyak juga. Itu banyak sih ya. Salah satunya ya dalam komunikasi. Selama ibu merintis usaha ini, apakah ibu pernah mengalami jatuh bangun? Ya pernah juga. Nah, kalau pernah bagaimana ibu mengatasinya? jadi ya apa lengarannya teliti gitu supaya laku lagi atau gimana gitu ya berusaha keras ya berusaha keras untuk lebih pembelinya lebih tertarik lagi gitu. Apa kendala di masa COVID ini? Ya emang agak sepi juga. Macam-macam. Kadang kan kendalanya juga ada yang kalau ada yang kena. Yang aneh itu pembelinya kalau di sana udah kena itu langsung sepi. Ada informasi di sana ada yang kena langsung sepi mbak. Langsung sepi. Jadi enggak itu enggak di apa di sini lagi Gimana? Enggak jualan enggak beli ngambil di sini lagi Ya ngambil tapi kan tetap ngambil terus tapi saya kan mempunyai cara untuk biar dia ngambil lagi gitu loh. Caranya gimana, ada saya ngantar atau nanti ketemu gimana gitu. Aku biasanya ambil sini tapi kan terus pembelinya itu selama ada COVID ini kan memang agak kurang ya. Jadi itu tadi pengalaman yang sudah saya lakukan di usaha peyek belut Ibu Inah PPL BK Industri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.